Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Julianti. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari. Kali ini, saya akan membahas tentang earthquake for endogen and erosive for exogen, di mana kita kenal dengan gempa bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen dan erosi yang disebabkan oleh tenaga eksogen. Oke, mari kita simak penjelasannya. Tenaga endogen. Tenaga endogen atau yang biasa kita sebut dengan tenaga tektonik adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini biasanya bersifat membentuk atau membangun. Tenaga endogen terdiri atas gempa bumi, vulkanisme, dan proses diatropisme. Gempa bumi atau earthquake yaitu hentakan dari bumi yang menyebabkan tanah berguncang. Gempa terjadi akibat proses endogenik yang dihasilkan ketika lapisan batuan-batuan di bawah tanah bergerak. Kerusakan terjadi ketika guncangan mencapai permukaan. Getaran gempa dimulai dari bawah tanah di suatu titik yang disebut fokus. Kemudian getaran merambat dari fokus dalam bentuk lingkaran konsentrik seperti riak gelombang yang merambat di permukaan air. Akibat dari peristiwa gempa bumi, biasanya terjadi kerusakan, dan kerusakan yang paling besar terjadi pada epicentrum, yaitu titik pada permukaan tepat di fokus. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan gempa bumi, yaitu epicentrum. Epicentrum yaitu suatu titik di permukaan bumi yang menjadi tempat merambatnya getaran gelombang gempa bumi. Hipocentrum adalah titik pusat tempat terjadinya gempa bumi di permukaan bumi. Seismograf adalah alat pengukur dan pencatat kekuatan gempa bumi. Kemudian seismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Ilmuwan yang khusus mempelajari tentang gempa bumi biasa disebut seismolog. Selanjutnya, kita perlu mengetahui jenis-jenis gempa yang biasa terjadi berdasarkan penyebab gempa tersebut. Yang pertama yaitu gempa bumi tektonik, yaitu gempa yang terjadi sebagai akibat adanya proses tektonik dalam lapisan kulit bumi yang berupa pergeseran atau pematahan struktur lapisan batuan secara vertikal atau horizontal. Selanjutnya, gempa bumi vulkanik, yaitu gempa bumi yang terjadi akibat aktivitas gunung api, baik sebelum ataupun setelah terjadinya letusan gunung api. Kemudian, gempa bumi runtuhan adalah gempa bumi yang terjadi akibat runtuhnya massa batuan raksasa dan tanah atau akibat runtuhnya gua-gua yang sangat besar, sehingga menyebabkan getaran yang tidak terlalu besar seperti gempa bumi tektonik atau vulkanik. Gempa bumi runtuhan disebut juga gempa bumi terban. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen yaitu tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi, berupa pelapukan dan erosi yang sifatnya merusak permukaan bumi. Perubahan yang dilakukan tenaga eksogen pada permukaan bumi disebut proses geomorfi. Proses ini akan dilakukan oleh benda-benda yang mempunyai kemampuan mengikis dan menghancurkan material pembentuk muka bumi yang disebut geomorfi. Seperti tetesan air yang ada di gua-gua membentuk stalaktit dan stalagmit, terjangan ombak terhadap batu karang, dan aliran glacier serta tiupan angin. Di sini saya akan membahas mengenai erosi. Erosi yaitu proses pengikisan terhadap batuan atau tanah yang terjadi oleh air, angin, dan glacier. Erosi dapat dibedakan berdasarkan penyebab terjadinya, yaitu erosi air. Erosi air dapat dikelompokkan menjadi erosi sungai, yaitu erosi yang disebabkan oleh pergerakan air sungai. Erosi sungai terdiri dari erosi dasar dan erosi tepi. Erosi dasar yaitu erosi yang terjadi pada dasar sungai yang biasanya dapat menyebabkan dasar sungai menjadi semakin dalam. Sedangkan erosi tepi adalah erosi yang pengikisannya terjadi
pada tepi sungai yang biasanya dapat menyebabkan pelebaran pada sisi kiri dan sisi kanan sungai. Erosi air hujan, yaitu erosi yang terjadi akibat permukaan tanah yang gundul tanpa tanaman yang tumbuh di atasnya. Terutama biasanya terjadi di daerah yang struktur tanahnya miring dan gembur, sehingga jika terjadi hujan maka akan terjadi erosi. Kemudian erosi air laut atau abrasi adalah erosi yang terjadi akibat pergerakan air laut. Erosi ini biasanya terjadi di daerah yang pantainya curam sehingga membentuk gua-gua pantai. Erosi angin. Erosi angin yaitu erosi yang disebabkan oleh angin, biasanya dapat menyebabkan terkikisnya batuan. Pengikisan batuan oleh angin disebut koras. Hasil pengikisan angin terhadap batuan misalnya batu jamur di daerah gurun pasir.